biasa ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, ilmunya juga dapat tersampaikan dengan baik. Kalau sesuai jadwal, hari ini siapa yang memimpin doa? Zidan hadir? Oke, sudah hadir ya. Zidan boleh maju ke depan, pimpin doa untuk kita semua. Terima kasih Zidan, pintar ya Zidan, boleh duduk kembali. Berarti untuk jadwal selanjutnya itu Abdul ya. Abdul siap? Oke, pintar. Kelas 4 kurang semangat. Kelas 4. Oke, Bu absen ya. Nah, tapi kali ini absennya beda. Kalau Ibu panggil nama kalian, kalian tidak jawab dengan hadir, tapi jawab dengan sarapan apa pagi ini. Paham? Oke, Ibu absen ya, dari absen pertama Abdul Muiz nasi goreng. Evi Pratiwi, kenapa Evi nggak sarapan? Kesiangan, berarti besok Evi harus bangun lebih pagi ya. Lebih bagus lagi kalau Evi membantu ibu memasak, jadi Evi bisa sarapan, bisa berangkat sekolah tepat waktu, dan bisa membawa bekal. Oke, Evi? Oke, pintar. Lanjut Zidan, mie goreng. Hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah. Anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Pintar. Bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, apalagi? Daun, bunga, batang. Iya, masih ingat ya, berarti anak-anak itu yang pintar ya. Nah, kali ini juga kita akan belajar mengenai tumbuhan. Masih berkaitan sama materi yang kemarin. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kan kemarin kita belajar tentang tumbuhan. Kita tahu bahwa tumbuhan itu semakin besar, bisa bertambah banyak juga. Kalau nggak disiram tumbuhan mati. Berarti kalau bisa mati tumbuhan makhluk hidup. Betul apa betul? Kalau makhluk hidup berarti tumbuhan seperti kita, ya, seperti manusia dan hewan. Butuh makan, butuh minum. Emang tumbuhan butuh makan dan butuh minum? Ayo, siapa yang setuju tumbuhan makhluk hidup? Berarti sisanya nggak setuju ya? Makhluk hidup loh. Kan kalau nggak disiram mati. Sesuatu yang bisa mati berarti ia hidup. Nah, mungkin pertanyaan dari anak-anak, kok bisa Bu tumbuhan itu makhluk hidup? Terus cara makan dan minumnya gimana? Tumbuhan kan tidak punya kaki, tidak seperti kita ya. Kalau misalnya Zidan lapar kan Zidan tinggal jalan ke kantin. Nah, kalau tumbuhan bagaimana? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Makanya kita akan belajar tentang fotosintesis. Sekarang tanggal berapa? 16 Desember 2024. Nah, bukan kita akan belajar tentang tumbuhan itu mendapatkan makanannya bagaimana ya? Kenapa kok kita belajar fotosintesis? Nanti akan terjawab setelah belajar ini. Anak-anak akan tahu apa itu fotosintesis, kemudian apa manfaatnya fotosintesis itu bagi kehidupan kita juga. Pokoknya akan pintar anak-anak Ibu. Supaya lebih seru kita belajarnya sambil nyanyi. Tapi di lagu ini tuh liriknya anak-anak bisa tahu, ada informasi di dalamnya. Jadi anak-anak sambil bernyanyi sambil memahami liriknya. Anak-anak tahu nada lagu Naik Becak? Iya betul, seperti itu ya Zidan. Ini sudah terlihat ya di layar, di papan tulis. Kita nyanyi bareng-bareng, harus semangat, harus kompak. Nadanya Naik Becak. Siap? Coba 1, 2, 3. Tentang fotosintesis. Oh enggak kompak dulu, enggak kompak. Kita ulangi ya. Siap? 1, 2, 3. Ayo kita belajar tentang fotosintesis. Tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya? Bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari
dibutuhkan dalam fotosintesis. Energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Hasilnya oksigen, gula dan karbohidrat. Oke, pintar anak-anak ibu, semangat semua. Nah, jadi sudah tahu tumbuhan itu memperoleh makanannya dengan apa? Memasak sendiri. Nah, cara tumbuhan memperoleh makanannya itu disebut dengan fotosintesis. Apa anak-anak? Fotosintesis itu cara tumbuhan memperoleh makanannya. Nah, tadi apa saja bahannya? Nah, ibu punya diorama nih, supaya anak-anak lebih paham. Sudah terlihat semua? Oke, kemarin kita belajar tentang akar. Akar itu fungsinya untuk menyerap air dan mineral. Nah, ini bahan yang dibutuhkan nih untuk membuat makanannya, makanya tanaman itu harus disiram. Kalau nggak disiram, mati. Jadi air dan mineral itu diserap oleh akar, disalurkan melalui batang sampailah ke daun. Disimpan nih di daun ya. Kemudian butuh apa lagi untuk fotosintesis? Butuh karbon dioksida. Karbon dioksida itu dihasilkan oleh kita. Kita kalau bernafas itu mengeluarkan CO2. Begitu juga dengan hewan, begitu juga dengan kendaraan-kendaraan bermotor. Makanya tumbuhan itu dikatakan dapat menyerap polusi. Ya karena mereka menyerap karbon dioksida. Dan berarti tumbuhan butuh kita, bukan? Betul. Kemudian, bagaimana cara menyerapnya? Jadi di daun itu, di bagian belakangnya ada pori-pori. Nah, namanya itu stomata. Apa? Stomata. Pintar. Diseraplah itu CO2. Disimpan di daun. Nah, di daun itu ada namanya zat hijau yang dinamakan dengan klorofil. Gunanya apa? Untuk menyerap sinar matahari. Sudah ada sinar matahari ya di daun, sudah ada CO2, sudah ada air dan mineral, diolahlah di daun itu. Lebih tepatnya di bagian kloroplas. Diolah menjadi apa? Hasilnya itu glukosa atau karbohidrat. Itu makanannya tumbuhan, makanya ia bisa hidup. Disalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian selain glukosa, fotosintesis ini menghasilkan oksigen. Nah, jadi yang kita hirup selama ini oksigen dihasilkan oleh tumbuhan. Sampai sini paham ya? Keluarganya lewat apa? Lewat pori-pori tadi yang dinamakan dengan stomata. Jadi kita juga butuh tumbuhan, gak hanya tumbuhan yang butuh kita. Berarti saling berhubungan, saling berkaitan. Oleh karena itu, tanpa tumbuhan itu tidak ada kehidupan di bumi. Maka kita harus sayang akan tumbuhan, sayang akan pohon. Tidak boleh merusak tumbuhan itu. Tidak boleh sembarangan menebang pohon. Alangkah baiknya kita itu menanam pohon ya. Nah, menanam pohon atau dikatakan dengan reboisasi, penghijauan. Berarti harus memperbanyak menanam pohon. Jadi sudah paham ya sampai sini? Kaitannya apa? Kaitannya fotosintesis, bagaimana prosesnya, kemudian apa manfaatnya untuk kita juga. Pintar. Nah, sekarang waktunya tugas. Nah, ibu sudah menyiapkan nih lembar kerja untuk anak-anak ibu semua. Nah, anak-anak nanti isi apa itu bahan-bahan yang dibutuhkan selama proses fotosintesis, kemudian hasilnya itu apa, digambar juga, diwarnai supaya lebih bagus. Pokoknya sekreatif anak-anak. Kemudian digunting, ditempel di buku latihan. Seperti ini. Ibu sudah membawa contohnya. Nanti dilipat seperti ini ya. Nih, ibu buka ya. Tadah. Nah, seperti ini. Paham ya anak-anak ibu?
kalau gitu Ibu akan bagikan satu-satu. Ibu kasih waktu 15 menit. Berarti harus selesai pada jam berapa? Iya benar, 9:15. Oke, nanti kumpul di meja Ibu ya. Ibu tunggu di meja Ibu. Sudah dapat semua? Oke, boleh dikerjakan dari sekarang. A few moments later. Sudah dikumpulkan semua? Ibu cek dulu. Abdul sudah, Rizky sudah, Evi. Oke, sudah semua ya. Bagaimana belajar hari ini? Senang? Senang. Nah, anak-anak, coba Ibu mau tanya ya sebelum kita istirahat. Dari pembelajaran tadi, ada yang tahu kenapa kita harus mencintai tumbuhan? Iya, angkat tangan. Lu angkat tangan semua yang bingung. Siapa yang tadi angkat tangan pertama? Zidan. Betul, karena tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sehingga tanpa tumbuhan tidak ada kehidupan di bumi ini. Tapi tumbuhan juga butuh kita, karena tumbuhan butuh apa? Ada yang tahu? Ya, Evi. Karbon dioksida. Betul. Jadi, tumbuhan itu menghasilkan oksigen dan karbohidrat yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Untuk oksigen itu dikeluarkan lagi untuk kita semua, untuk kehidupan di bumi ini. Makanya kita harus cinta tumbuhan, harus sayang tumbuhan, harus memperbanyak menanam tumbuhan. Nah, proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan itu apa? Fotosintesis. Pintar anak-anak Ibu. Jadi sudah paham ya? Kalau begitu boleh tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk PR-nya, nanti anak-anak harus hafalkan lagu proses fotosintesis yang tadi sudah kita nyanyikan. Nanti linknya akan Ibu kirim di WhatsApp group. Nanti Ibu akan sampaikan pada orang tua kalian kalau misalnya kalian akan belajar. Tapi jangan untuk hal yang tidak bermanfaat ya ketika meminjam handphone orang tuanya. Mengerti? Oke, kalau begitu selamat beristirahat. Yang bawa bekal boleh makan bekalnya, yang nggak membawa bekal boleh jajan. Harus hati-hati ya belinya, harus yang bermanfaat, jangan yang banyak pengawetnya. Kemudian mainnya jangan jauh-jauh. Baiklah, terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Anak-anak Ibu semua pintar ya. Besok semoga hadir semua seperti hari ini, semangat lagi, sarapan juga. Oke, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.